Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karawang Misteri 20. Di video kali ini menceritakan tentang ikhtisar sejarah Waliullah Syekh Quratul Ain. Syekh Quro adalah putra ulama besar Mekah yang menyebarkan agama Islam di Champa, Kamboja. Ayahnya bernama Syekh Yusuf Siddiq yang masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhum dan Ibu Siti Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Pulau Jawa masih dikuasai negeri Pajajaran yang masih menganut agama Hindu dan rajanya bernama Prabu Anggalarang. Kerajaan waktu itu kekuasaannya meliputi Karawang. Pada tahun 1409 Masehi, Syekh Quro setelah menyebarkan agama Islam di Champa, lalu ke daerah Malaka dan selanjutnya ia mengadakan kunjungan ke daerah Marta Singa, Pasambangan dan Japura hingga akhirnya sampai ke pelabuhan Muara Jadi Cirebon. Kedatangan ulama besar ini disambut dengan baik oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati yang masih keturunan dari Prabu Westu Kencana. Demikian juga masyarakat di daerah ini sangat tertarik oleh sifat dan sikap serta ajaran yang disampaikan oleh Syekh Quro sehingga mereka banyak yang menyatakan memeluk agama Islam. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak video kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kami dari tim Karawang Misteri 20. Alhamdulillah malam ini kita berada di Pulau Bata bersama Ki Dalang dan Mbah Nana ya. Malam ini kita akan bertanya-tanya sama Ki Dalang juga, sama Mbah Nanan juga ya, untuk sekilas tentang sejarah Syekh Quratul Ain seperti apa. Ikuti terus Karawang Misteri 20. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula perjalanan Syekh Quro singgah ke Pulau Bata itu seperti apa gitu Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada hari hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga dilimpahkan kepada alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya sareng umat Islam sadayana anu sami-sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abah sekilas tentang sejarah Kanjeng Syekh Quratul Ain hadal maqam anu asalna Kanjeng Syekh Quratul Ain di tanah Champa. Gitu. Mendaratna ke tanah Jawa sareng putri Malaka anu jenengan Nyi Subang Larang nyata putra Ki Gedeng Tapa. Nyanjena berangkat kungsi di Aceh, kami berangkat di tanah Jawa teras merenang di mana kemana ke Cirebon. Di Cirebon nyaga anjeuna lami menghilang gitu kan. Menghilang yang diutus mencari adalah Raden Sumarja alias Egin yang sekarang makamnya di Pulau Kelapa. Itu orang di Sukapura. Terus perjuangan Kanjeng saya itu sangat berat. Kenapa dimusuhi dengan Prabu Anggalarang, ngutus balad-baladnya coba Syekh Quro itu bubarkan, dikarenakan atau Syekh Hasanuddin itu lagi menyebarkan agama Islam gitu kan. Santosna dongkap kadinya ada datang baladnya, enggak ada yang kuat, semua juga bubar kata orang gitu.
ngutus putranya Raden Pamanah Rasa gitu. Nyampe ke situ ke pesantrennya Pamanah Rasa itu lihat istri cantiknya bukan main sore merdu, bukannya dia membubarkan, jadi dia akhirnya ngelamar gitu ya, ngelamar. Katakan yang saya boleh, kamu pengen ke anak saya, cuman laksanakan dulu permintaannya. Pamanah Rasa itu adalah Prabu Siliwangi gitu ya. Satu, membaca 2 kalimat syahadat, kedua isi Al-Quran, ketiga bentang keti jejer 100 yang ada di tanah Mekah gitu kan. Prabu Siliwangi atau Raden Pamanah Rasa itu orang sakti, ya semua juga dilaksanakan sampai akhirnya dinikahkan oleh beliau Kanjeng Syahsaudin atau Syekh Ain. Ya di walimahan dia itu menjadi suami istri, nyata Subang Larang sama Prabu Siliwangi atau Raden Pamanah Rasa gitu kan. Akhirnya semua dilaksanakan permintaannya, ya lama-lama dia dikaruniai putra 3, Pelang Sungsang, Lara Santang, Prabu Kian Santang yang sekarang julukan anak Raden Rohmas Suci Golo Garut anu aya di Garut. Di Garut di Ya Sancang Bontot ya. Garut di Godog. Yang pertama Raden Pelang Sungsang adalah Mas Cakrabuana gitu kan. Adalah Mbah Kusangkan. Yang ketiganya Ibu Lara Santang yang sekarang julukannya Saripah Mudaim. Iya. Nah, jadi dia itu ibunya Kanjeng Syekh Saribatullah. Syekh Saribatullah gaduh putra Syekh Hasanuddin Banten gitu kan. Jadi kali itu mah udah cicit lah gitu. Iya. Udah mudah benar. Nah, untuk sejarah sekilas Abah cuman nyampe di situ pengetahuan Abah, ya untuk kelanjutannya semoga lah kita ya ada hikmahnya semua juga. Nguraikan sejarah Kanjeng Syekh dan salah dan kurang lebihnya mohon dimaaf Abah, mudah-mudahan ini ada hikmahnya ya ayah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat subscriber ya, banyak subhanallah banyak kisah dari Syekh Puro. Alhamdulillah kita sudah bertanya sama Abah Nanan dan alhamdulillah ada masukan dari Abah Nanan cerita tentang perjalanannya Syekh Puro menuju ke Pulau Bata gitu ya Bah ya. Dan pertanyaan saya selanjutnya Bah, kampung ini kan kampung Pulau Bata gitu ya Ki ya. Kenapa kok bisa sampai bisa disebut dengan Pulau Bata gitu Ki? Dikarenakan dia disebut Pulau Bata itu diketemukannya sama beliau ini dulu dilacakan dulunya lemur anu ya ketemu sini ada tumbukan bata, berupa makom. Iya. Cuman batanya nggak jadi ada besar gitu begini tuh batanya seperti candi lah gitu. Iya. Makanya dibilang Pulau Bata. Kalau hikmahnya lain lagi ya, Pulau Bata gitu kan. Pulau Bata, baknya barokah, tanya takwa. Orang barokah siapa? Orang takwa pasti barokah. Iya benar. Sampai ramai begini, ya barokahnya beliau. Tempat tafakur di sini beliau itu selalu mendekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akhirnya dikunjungi orang banyak yang dan sekitarnya, saya Indonesia lah gitu ya, menjadi artinya keramat Pulau Bata gitu. Itu asal masalahnya gitu. Jadi sahabat subscriber ya, Pulau Bata itu baknya itu barokah. Tanya itu takwa. Berarti pulau-pulau yang berada dari barokah sama ketakwaan gitu ya Bah ya. Ya alhamdulillah subhanallah ya. Terus yang ketiga, syiarnya Syekh Puro itu seperti apa gitu Bah? Ya syiarnya mah ya syiar Islam deh. Dia itu bagian di Kerawang gitu kan. Nah, kira ya ahli Quran, ahli segala-gala lah, guru besar deh. Iya. Beliau itu guru besar. Seorang ulama besar lah gitu. Dianggapnya Syekh Puro itu guru segala-gala lah gitu. Dia itu ya udah mapan lah ilmunya gitu. Pemberian dari Allah gitu. Dia itu seorang ulama besar gitu. Ya udah netepan benar-benar. Iya. Netep agamanya, netep keikhlasannya, netep kesadarannya, netep keimanannya. Wah udah, nah itu baru netepan. Payurang udah netep. Masya Allah. Sahabat Yang subscriber ya. netepan itu yang udah netep segalanya. Syiarnya Syekh Puro itu dengan qiraat Al-Quran yang sangat menakjubkan gitu ya Iya. Ki ya Bah ya. Dan pertanyaan yang keempat itu,
saya dengar itu di Pulau Bata itu kan ada pohon holde ya Bah ya. Iya. Ada. Itu kan setahu saya, mungkin setahu saya doang gitu Bah, kan adanya di Ada Arab di surga. Saudi gitu Di ya. surga gitu kan. Iya. Lucu banyak kan lucu di Iya. sini. Kok bisa ada di sini gitu, gimana Ya, itu Bah? pokoknya itu mah tahu-tahu udah jadi sendiri aja. Cuma keajaiban Allah Keajaiban Allah Iya. Subhanahu wa taala. Jadi buahnya adanya hampir godongnya, daunnya seperti daun nangka gitu. Tanapi apa ya? Buahnya juga seperti Buahnya kadondong. seperti kadondong, cuman kecil, sisi Kalau nggak di salah bawah ada kadondong, kantong. di atas Kalau mau dilihat. besar tangkil gitu maksudnya. Kalau mau dilihat ada buahnya. Iya, nanti ya kita lihat ya. Ya, sahabat subscriber, ada juga buah koldia juga nanti ya, ada ya, kita nanti Justru perlihatkan kan sama jawabannya di itu, dalam. tahu-tahu ada Iya, buah dia ada benar. di sini gitu. Pasti kan orang-orang tuh berpikiran tuh ada di surga gitu buah koldia itu ya Pak ya. Tapi ternyata di Pulau Bata juga ada sahabat subscriber ya. Iya, memang. Yang bertanyakan ini sekarang istrinya ya. Iya. Kalau dia apa ya nggak tahu, dia nggak ceritakan punya istri gitu deh. Tidak berisi, nggak tahu itu walau alam ya. Walau alam. Allahu alam berarti Terus ya. bantu Batu yang berbentuk Al-Quran yang di dekat makamnya Syekh Bentong itu Bah. Apa itu buatan orang-orang ataukah buat. sudah terdahulu gitu Bah? buatan itu ada. Oh. Buatan seperti itu. Di sini kan batu letakan pertama ya semacam itu kan ada tuh ya. Iya. Itu bikinan ya. Yang aslinya mah di dalam gitu. Yang aslinya batu batanya mah gitu kan. Ada berupa ada tumpukan bata berupa makom gitu. Cuman ya itu batanya ngajanya bawah seberapa persen dia batanya segini nih. Seperti ini seperti batako lah. Lebih dari batako gitu. Masih besaran ini. Berarti hikmahnya yang pertama itu makom Syekh, perjalanan Syekh Protulain ke sini tuh ditemukannya oleh Ayah Jiin gitu. Ya, dan Sumarja. Dan Sumarja. Itu orang berjasa deh. Makanya Iya. kok abah dia hadiahan terus dia. Setiap abah menjarahkan orang ya di hadiahan gitu. Makanya kita kan abah itu kan meluruskan ya. Iya benar Bah. Meluruskan orang yang datang ke sini gitu. Jadi juru kunci ini kan harus tahu ilmunya gitu. Iya benar. Bukannya kita meminta kepada beliau ya satu tamu harus diniatkan silaturahim ya datangnya Kanjeng Syekh. Semoga dia itu datangnya qaulillah wasilah silaturahim Kanjeng Syekh, diampuni segala dosa persana oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa ibu bapaknya gitu kan. Mendapat rahmat dari Allah, syafaat dari Kanjeng Rasulullah, mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya silaturahimnya Kanjeng Syekh Syekh Bentong Raden Sumerja gitu kan. Selanjutnya satu lagi nih Bah. Ini kan di belakang kan ada Syekh Bentong ya Bah ya. Nah, itu kan muridnya Syekh Kuro. Setelah kepergian Syekh Kuro apa diteruskan sama Syekh Bentong gitu Bah? Itu mah sahabatnya deh, maksudnya itu dia musuhnya kan belakangan gitu. Masih sahabatnya juga sih, cuma masing-masing dia misalnya apa dia daerah mana gitu. Kalau Karawang khusus kan yang Syekh Kuro kan gitu. Ya mungkin dia juga sama-sama di Karawang cuma bagiannya belah mana gitu, sama si Ariswan juga. Cuma yang tenarnya saya belum mampu manusia lain gitu. Sahabatnya saya. Itu mah ngabalnya ke Syekh Maghribi gitu. Oh Syekh Maghribi ya. Ayah kan di sini. Syekh Maghribi. Oke sahabat ya, dari yang saya pertanyakan tuh ke Abah, alhamdulillah hikmahnya banyak ya, luar biasa ya Bah ya. Banyak dari hikmahnya. Alhamdulillah. Jadi sahabat subscriber ya, Aki Dalang ini mau menceritakan tentang buah holi dan juga lintang kerti jejer 100. Enggak Aki? Ini yang dibilangnya buah holi kan mungkin adanya dulu di sawarga di daerah. Cuma ini mungkin keajaiban Allah karena berkahnya dari waliullah Syekh Protulain. Ya ternyata ada pohonnya di sini. Nah ini namanya buahnya. Ini udah berapa tahun ditaruh disimpan gitu, tapi nggak busuk apa. Nah, ini buah holi. Ya, silsilahnya buah holi sini. Nah yang kedua yang dibilang lintang kerti jejer 100
Nah ini mas kawinnya Ibu Subang Larang dari biji gebang adalah tasbih. Jadi berbuahnya puluhan tahun. Udah habis buah, pokoknya mati, nggak bisa berbuah lagi. Ini yang dibilang lintang kan jajar 100 dari biji gebang. Yang mas kawinnya Ibu Subang Larang berbiji gebang itu adalah berupa tasbih. Jadi minta ini apa silsilahnya ditangkati yang ini bahannya apa bijinya gitu. Cuman ada di sini pohonnya di Syekh Quratul Ain biji gebang. Sekarang juga mudah-mudahan ada berkahnya lagi berbuah lagi. Mudah-mudahan kita semua ada barakah bisa bikin cendera mata dari biji gebang. Insya Allah mudah-mudahan. Ya segitu aja dari Aki. Cuman ya pengetahuan Aki cuma segitu. Ini yang supaya jelas gitu ya. Yang dibilang tentang kanti jajah 100 dan ini buah holdi. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber ya, banyak hikmah yang perlu kita ambil dari hasil pertemuan di malam ini sama Abah Nanan dan juga Kidalang. Alhamdulillah, intinya Pulau Bata itu pulau barokah dan takwa ya. Itu ya. Oke, cukup sekian dari saya Madun Buana. Abah, terima kasih ya Abah ya atas informasinya. Oh ya, sama-sama mudah-mudahan berkah semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat subscriber, kita akan berziarah dulu ke makam Syekh Quratul Ain. Tetap ikuti terus Karawang Misteri 20. Kita ziarah dulu ke makam Syekh Quratul Ain ya, sama Abah juru kuncinya juga. Subscriber, kita sudah berada di gerbang pintu masuknya pemakaman Syekh Quratul Ain. Kita akan berziarah dulu sebentar. Ikuti terus Karawang Misteri 20. Lanjut geng. Oke sahabat subscriber, kita jalan dulu sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata unik nak karukangan ayat kuburan sadana kuburan disaangkeun ku Allah Subhanahu wa taala sareng anu ngaos ayat dihampura misalna ku Allah Subhanahu wa taala anu katiluna dicapetan hartosna kasayangan sajata kasayangan diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala juta derajat anu kalimat dan dinuturkeun ka awalan sajata ka Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi kali ini mana kemarin wafat di jarahan di tanah suci di Maklah anu kayak disebut nama Syekh Nawawi Al-Bantani gitu ya, di mana tuh makamnya di tanah suci jangan tadi dia kata orang sabar ini dia anu terima orang ikhlasna resep. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Allah. Alhamdulillah sallallahu ya waliyullah khususun ila hadrati kanjeng Syekh Qurban bin wa Syekh Bentong bi maqami Qurban Sigit wa ila hadrati Rasul Sumarjati maqami Qurban sahibul lail wa usulihi ma qadru silsilati nas'al barakah wa bi salawati Muhammad sallallahu alaihi wasallam biidillah wa sallallahu lahumul al-fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atubu ilaihi. Ya Allah ya Rasulullah ya waliyullah ya kanjeng Syekh Qurban bin ya Allah ya Rasulullah Syekh Bentong di maqami kan masjid ya Allah ya Rasulullah ada Sumarjati maqami Agung Bandung Agung Semarang Pasadi Kasihanya karya tanah Kahiti Ujang Sabri Arukan Juajanya yang Juajanya Agustin. Oke sahabat subscriber, alhamdulillah kita sudah melakukan ziarah makom pemakaman wali Allah Syekh lain ya. Selanjutnya kita Sebentong sudah ada jadi kita cukup sini kan Pak Abah kan terus dia kita cukup di sini. Terima kasih buat Bapak. amin Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. amin Semoga diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.